Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan mie basah, yaitu mie telur dan mie sayur. Mie sangat disukai oleh masyarakat, baik berupa mie basah, mie kering, maupun mie instan. Meskipun daya tahan mie basah relatif singkat, namun kebutuhan masyarakat terhadap mie basah tidak pernah menurun. Mie basah banyak digunakan untuk pembuatan mie Jawa, baik direbus maupun digoreng, dan juga dalam aneka masakan Cina. Bahan baku utama untuk pembuatan mie basah adalah tepung terigu protein tinggi. Kandungan protein pada tepung terigu harus cukup tinggi supaya mie menjadi elastis dan tahan selama proses penarikan. Bahan baku yang lain dalam pembuatan mie adalah air, minyak, garam, bahan pengembang, dan telur. Teknik pengemasan juga perlu diperhatikan sebelum melakukan praktek. Anda harus menyiapkan kemasan yang telah dilengkapi dengan label kemasan. Label kemasan dapat dicetak dengan menggunakan kertas stiker. Pengemasan mie basah dapat dilakukan dengan kemasan yang terbuat dari mika plastik, kantong plastik, atau kantong plastik vakum. Alat yang digunakan dalam pembuatan mie adalah sebagai berikut: telenan dan pisau, blender, kain saring, gelas ukur, mangkuk dan sendok, ayakan tepung, baskom 2 buah, gilingan mie atau mesin roll mie, baki 2 buah, panci, pengaduk dan peniris, timbangan, kompor, dan sealer. Bahan yang digunakan dalam pembuatan mie adalah sebagai berikut: 500 gram tepung terigu protein tinggi yang sudah diayak, 1 gram soda kue, 5 gram garam, 1 sendok makan minyak goreng, 4 butir telur, tepung tapioka, minyak sayur. Pertama-tama, campur telur ayam dan minyak goreng. Aduk rata. Campur tepung terigu, soda kue, dan garam. Aduk rata. Masukkan bahan cair ke dalam tepung, sedikit demi sedikit. Uli hingga rata. Membuat adonan mie pada prinsipnya adalah membentuk gluten dengan cara meremas-remas. Adonan yang baik ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jumlah cairan yang ditambahkan, waktu pengadukan, dan suhu pengadukan. Jumlah cairan sekitar 28 sampai dengan 38%. Jika cairan di atas 38%, maka adonan akan menjadi lembek. Sedangkan jika cairan kurang dari 28%, maka adonan menjadi rapuh. Waktu pengadukan berkisar antara 2 sampai 10 menit dan suhu pengadukan yang optimal adalah 25 sampai dengan 45 derajat Celcius. Jangan langsung menambahkan semua bahan cair ke dalam tepung. Bahan cair ditambahkan sedikit demi sedikit dan secukupnya, sampai adonan dapat mengempal dengan baik. Jangan uli terlalu lama karena proses uli yang terlalu lama akan menyebabkan adonan menjadi kalis. Proses pengulian dihentikan ketika adonan sudah dapat sedikit menempel atau mengempal. Kemudian, adonan dibentuk menjadi lembaran dengan alat penggiling mie yang bertujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten dan membuat lembaran adonan. Ada 2 jenis alat yang biasa digunakan, yaitu gilingan mie atau mesin roll mie. Pertama, kita akan mencoba menggunakan gilingan mie. Giling adonan beberapa kali, dimulai dari ukuran yang paling tebal, ukuran menengah, dan ukuran yang paling kecil, hingga tercapai ketebalan yang diinginkan. Proses penggilingan ini akan menyebabkan adonan menjadi kalis. Jika menggunakan mesin roll mie,
Tentukan ketebalan terlebih dahulu, lalu adonan digiling beberapa kali sampai kalis. Potong lembaran mie tersebut dengan alat pemotong mie yang terdapat dalam gilingan mie maupun mesin roll mie. Taburkan tepung tapioka agar tidak lengket satu sama lain. Rebus mie selama 10-15 menit dalam air mendidih. Rebus hingga terapung. Tiriskan. Lumuri dengan minyak sayur. Inilah produk mie telur yang siap untuk dikemas. Sekarang, mari kita buat mie sayur. Bahan yang digunakan dalam pembuatan mie sayur adalah 500 gram tepung terigu tinggi protein yang sudah diayak, 1 gram soda kue, 5 gram garam, 1 sendok makan minyak goreng, 2 butir telur ayam, 175 gram daun sawi, bisa juga menggunakan sayuran lain seperti bayam, wortel, dan lain-lain. 150 ml air, tepung tapioka, minyak sayur. Pertama-tama, marilah kita buat jus sayur. Blender sawi dan air sampai halus. Tambahkan sayuran sedikit demi sedikit ke dalam blender. Saring jus sayur dengan kain saring. Campur telur ayam, minyak goreng, dan jus sayur sampai volumenya mencapai 220 ml. Aduk rata. Campur tepung terigu, soda kue, dan garam. Aduk rata. Masukkan bahan cair sedikit demi sedikit ke dalam tepung terigu. Uli hingga rata. Adonan jangan sampai kalis. Proses pengulian dihentikan ketika adonan sudah dapat sedikit menempel atau mengempal. Bentuk adonan menjadi adonan tipis dengan gilingan mie atau mesin roll mie. Kemudian, potong lembaran mie dan taburkan tepung tapioka. Rebus mie selama 10-15 menit dalam air mendidih hingga terapung. Tiriskan, lalu lumuri dengan minyak sayur. Inilah produk mie sayur yang telah siap kemas. Sekarang, mari kita hitung rendemen, timbang berat produk. Lalu, hitung rendemen mie dengan rumus sebagai berikut. Kemas mie telur dengan menggunakan mika plastik, kantong plastik, atau kantong plastik vakum. Seal dengan menggunakan impulse sealer. Atau vacuum sealer.
Inilah produk mie telur dan mie sayur yang siap untuk dipasarkan. Sekarang, mari kita lakukan uji organoleptik pada produk mie telur dan mie sayur. Uji organoleptik ini akan menilai warna, aroma, tekstur, dan rasa. Sifat organoleptik produk mie basah harus sesuai dengan standar mutu produk mie basah. Mie telur mempunyai warna kuning pucat, aroma khas telur, tekstur elastis, dan rasa gurih. Tulis hasil pengamatan tersebut pada tabel ini, yaitu pada penyimpanan hari ke-0. Lalu, simpan produk mie di lemari pendingin. Untuk pengecekan waktu kadaluarsa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Setiap hari, buka 1 buah kemasan mie. Lakukan uji organoleptik. Tulis hasil uji organoleptik pada tabel ini, yaitu pada hari ke-1. Bandingkan dengan hasil uji organoleptik saat produk masih fresh, adakah perubahan sifat organoleptik? Apabila perubahan sifat organoleptik sudah tidak dapat diterima secara sensoris, maka mie dianggap sudah kadaluarsa. Waktu kadaluarsa kemudian dituliskan pada label kemasan. Apabila tidak terdapat perubahan sifat organoleptik pada hari ke-1, maka uji organoleptik dilakukan lagi pada hari kedua, dan seterusnya sampai masa kadaluarsa diketahui. Demikian video tutorial pembuatan mie telur dan mie sayur. Sekarang giliran Anda untuk mencoba mengerjakan mie telur dan mie sayur. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan terima kasih.